Janie Lerner? Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Jessica, yang terlihat ia sedang tergesa-gesa berusaha lari dari seseorang. Ia pun masuk menuju ke rumahnya. Karena masih merasa tak aman, ia pun kembali bergegas keluar dari rumahnya, yang entah mau pergi kemana. Di depannya, terdapat mobil yang sedang terparkir, yang kemudian ia masuk ke dalamnya secara diam-diam. Scene berpindah pada keesokan harinya, terdapat seorang wanita yang bernama Elsa, yang berprofesi sebagai agen khusus di sebuah instansi. Terlihat, ia sedang berdiam diri sambil meminum sebuah obat. Tidak lama kemudian, dia didatangi oleh atasannya yang bernama Raymond, yang kemudian, ia memberikannya sebuah tugas untuk menangkap Jessica, wanita tadi di awal film. Ia memerintahkannya untuk menangkapnya dalam kurun waktu kurang dari 36 jam. Entah apa alasan mereka ingin menangkap Jessica. Scene kembali berpindah pada Jessica, yang terbangun pada sebuah hutan. Ia pun menyelinap masuk ke dalam mobil pria tersebut, mengambil makanan dan peta di situ. Kemudian langsung memasuki hutan. Jessica mulai memperhatikan peta untuk pergi menuju ke perbatasan negara. Hal itu dia lakukan untuk menghindari kelompok yang sedang mengejarnya. Di dalam perjalanan, Jessica pun menemukan ada rumah kandang ternak di sebuah pertanian di tengah hutan. Tanpa pikir panjang, dia pun masuk ke dalam kandang tersebut untuk beristirahat. Lalu Jessica teringat dengan masa lalunya di saat ia sedang dikurung di sebuah ruangan. Entah apa penyebabnya dia bisa dikurung di ruangan tersebut. Sementara itu, Elsa dan timnya mulai melakukan pencarian untuk menangkap Jessica. Berdasarkan rekaman CCTV dari temannya yang bernama Vince, Elsa pun mulai mendatangi beberapa lokasi yang pernah dilewati oleh Jessica. Di sisi lain, Jessica yang telah bangun dari situ, melihat sebuah rumah di sebelahnya, lalu memasukinya. Ketika Jessica sedang mencuri makanan kaleng di situ, dia pun dipergoki oleh pemilik pertanian yang bernama Frank. Namun, bukannya marah atau melaporkan Jessica ke polisi, Frank malah berbaik hati kepadanya. Bahkan, dia menawarkan Jessica sarapan yang telah dibuat oleh istrinya yang bernama Jenny. Di sana, Jessica yang kelaparan sangat lahap memakannya. You can relax. Thank you. At the close quarters with a lot of visitors. This is great. Jenny juga menawarkan Jessica untuk membersihkan dirinya terlebih dahulu. Sampai akhirnya, Frank mau mengantarkan Jessica ke arah utara lokasi dari perbatasan negara tempat tujuannya. Why are you helping me? Tidak sampai di situ saja, Frank juga memberikan sedikit perbekalan kepada Jessica untuk di perjalanan. I don't know what to say. Di sisi lain, di rumahnya, kita diperlihatkan kembali dengan Elsa yang tiba-tiba terjatuh akibat penyakit misterius yang ternyata sedang dirinya alami. Setelah mengobati luka di kepalanya, Elsa pun menghubungi seorang dokter melalui panggilan video yang bernama Sal. Diketahui bahwa, ternyata Elsa mengidap penyakit yang bernama amyotrophic lateral sclerosis atau disingkat ALS, yaitu penyakit pada sel-sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang. Intinya, penyakit ini secara perlahan akan melumpuhkan fungsi tubuh seseorang. Di saat yang bersamaan, Jessica pun telah memasuki perbatasan negara dan telah tiba di sebuah daerah terpencil. Lalu Jessica memasuki sebuah bar yang ada di situ. Ia meminta pekerjaan ke seorang wanita yang bernama Molly. Untungnya, Molly ini juga orang yang baik. Dan dengan mudahnya, Molly langsung menerima Jessica untuk bekerja di bar tersebut. Clean the floors in the kitchen, try to get to that floor. Thank you. Get the sink too. Saat berkenalan, Jessica mengaku kepada Molly jika namanya adalah Jenny. Ketika sedang bersiap ingin bekerja, Jessica pun membuka kaos kakinya, tiba-tiba muncul luka bintik-bintik yang ada di kakinya. Dan ternyata, ia mengalami luka yang mirip cacar. Luka tersebut juga dimiliki oleh pacarnya yang bernama Ian. Kemudian, Molly mengajak Jessica berbicara dan menduga, jika sekarang Jessica sedang dalam melarikan diri dari pacarnya.
Dugaannya tersebut karena ia melihat cincin yang dipakai Jessica. Mendengar itu, Jessica pun mengaku jika dirinya memang sedang menghindari pacarnya tersebut. Padahal bukan itu, ada hal lain yang disembunyikan oleh Jessica mengapa ia bisa kabur dari rumahnya. Setelah selesai bekerja, Molly pun menawarkan Jessica untuk tinggal di rumahnya. Karena Molly merasa kasihan kepada Jessica, yang kini ia sedang berjalan sendirian tak tahu arah tujuan kemana. Molly juga merasa kehidupan Jessica sama dengan dirinya yang dimana dia juga sedang menghindar dari suaminya. Bahkan rumah Molly berada di tempat yang sangat rahasia, agar suaminya tidak bisa menemukan keberadaannya. I want to see the world. Well, then Janie, it's simple to me. Di sisi lain, penyakit yang diderita Elsa tampak semakin bertambah parah. Bahkan untuk sekedar memasang kancing baju di tubuhnya pun ia kesusahan. Tidak lama kemudian, Elsa mendapat panggilan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan jika ada sebuah kasus yang cukup aneh terjadi di sebuah peternakan. Ternyata, peternakan yang dimaksud adalah peternakan milik Frank dan Jenny. Elsa pun bersiap-siap menuju ke sana. Sesampainya di sana, Elsa mulai melakukan pemeriksaan. Terlihat, dia juga menggunakan baju APD yang untuk melindungi dirinya. Di dalam rumah itu, Elsa mulai mencari keberadaan Frank dan juga istrinya. Lalu pada saat dia memeriksa di kandang ternak, dia pun dibuat terkejut ketika menemukan Jenny dengan kondisi yang sudah menyerupai seperti zombie. Tidak hanya itu, ternyata Frank juga mengalami hal yang sama seperti istrinya. Dengan sigap, Elsa berhasil menghabisi Frank dan Jenny. Scene berpindah pada masa lalu Jessica, yang melihat bintik-bintik yang ada di tubuh Ian menjadi semakin parah. Mengetahui itu, Jessica pun langsung membawa Ian ke rumah sakit. Namun setibanya di sana, mobil ambulan tersebut malah berhenti di basement rumah sakit. Lalu tiba-tiba, Jessica ditangkap oleh kedua petugas tersebut, yang dirinya pun dikurung di sebuah ruangan di sana. Entah apa alasannya mengapa ia tiba-tiba dikurung di situ. Pasca kejadian yang dialami Elsa di peternakan Frank, dia pun mengirim sebuah pesan pada atasannya, yaitu si Raymond, untuk meminta penjelasan tentang sebenarnya misi apa yang sekarang sedang dia tangani. Lalu Raymond pun mengirimkan sebuah file ke ponselnya Elsa. Dan setelah melihat file tersebut, kembali lagi ke masa lalu Jessica. Ia berteriak meminta untuk dikeluarkan, karena memang dia tidak mengetahui apa alasan dirinya ditangkap dan dikurung di tempat itu. Namun orang-orang itu hanya diam dan tidak memberi penjelasan apapun. Hingga akhirnya, Jessica berhasil keluar dari kurungan dengan cara menjebak penjaga yang ada di sana. Ketika berusaha kabur, ia berhasil tertangkap oleh penjaga di situ. Di saat ada kesempatan, Jessica menikam leher penjaga itu dengan pecahan lampu, yang membuat penjaga itu pun tumbang. Lalu ia segera kabur. Ketika Jessica berhasil menemukan keberadaan Ian, dia pun dibuat terkejut karena Ian telah berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Sama persis seperti Frank dan Jenny. Namun, di saat dia ingin membebaskan Ian, alarm di tempat itu malah berbunyi, yang terpaksa membuat Jessica meninggalkan Ian di sana. Kembali ke masa sekarang, setelah melihat data yang dikirim Raymond ke ponselnya. Akhirnya kita mengetahui penyebab dari penyakit yang dialami Ian, Frank dan Jenny sebelumnya, dan alasan mengapa Jessica diburu oleh agen kelompok dari Raymond, yakni karena penyakit aneh yang dialami Jessica. Penyakit itu ternyata adalah virus yang dibawa oleh Doggy yang ditemukan Jessica dan Ian pada saat mereka sedang camping di hutan. It's just a dog. You're such a good girl, aren't you? I think maybe we should just let it be. And I'm gonna get you a nice big... Dan diketahui, Doggy itu adalah objek eksperimen atau bahan kelinci percobaan dari perusahaan farmasi yang bernama Endingen Technologies, yang bekerja sama dengan pemerintahan. Dan pada saat itu, mereka sedang meneliti sebuah virus dengan menggunakan Doggy sebagai wadah untuk virus tersebut bisa berkembang. Namun di tengah penelitian mereka, Doggy tersebut tanpa sengaja kabur dari fasilitas penelitian. Hingga akhirnya, tanpa sengaja ditemukan oleh Jessica di dalam hutan. Kemudian tanpa disadari virus yang berada di tubuh Doggy tersebut menyebar ke tubuh Jessica dan juga Ian.
Namun anehnya, hanya Ian yang merasakan efek dari virus tersebut. Sedangkan Jessica tubuhnya baik-baik saja. Artinya, tubuh Jessica memiliki imun yang kebal dari virus tersebut. Dan itulah alasan kenapa Raymond menyuruh Elsa menangkap Jessica, agar virus dari diri Jessica tidak menyebar ke siapapun. Kemudian melalui teleponnya, Raymond memaksa Elsa untuk segera menangkap Jessica secepatnya. Karena ternyata mereka telah dikontrak oleh perusahaan farmasi tersebut untuk menangkap Jessica, agar virus mematikan itu tidak menyebar ke skala yang lebih besar lagi. How'd you think I said to find her? Not a death wish. Still to bring in Murdoch alive if necessary. Sebenarnya Elsa menolak untuk melanjutkan misi penangkapan itu. Mengingat penyakit yang dialaminya semakin parah, dan bahkan meski nyawa Elsa yang akan jadi taruhannya, ia tetap terus melanjutkan misi tersebut sampai akhir. Scene kembali pada Jessica, ketika ia ingin keluar pergi ke sebuah toko untuk membeli makanan, dia pun pamit pada Molly. I'm gonna go to the store and get for this hangover. Do you want anything? Namun Molly tidak menjawabnya, Jessica pun langsung pergi tanpa ada rasa curiga sama sekali. Dan ternyata, di dalam kamarnya, Molly sudah tertular virus yang dibawa oleh Jessica. Bersamaan dengan itu, Vince mengirimkan sebuah video ke Elsa yang berisi seorang pria di bar tempat Molly bekerja. Dan tepat di belakang pria tersebut, terlihat ada Jessica juga yang ikut terekam tanpa sengaja. Elsa pun bertanya ke Vince tentang seorang wanita yang sedang bersama Jessica. Vince pun menjawab bahwa wanita itu adalah Molly yang bekerja sebagai manajer di bar tersebut. Namun Vince tidak bisa menemukan rumah Molly yang sangat rahasia. Karena Molly memang merahasiakan rumahnya agar suaminya tidak bisa mengetahui keberadaannya. Point me to the bar, Vince. I get backwards from there. Copy that. Kemudian di saat Jessica selesai berbelanja, perhatiannya pun teralihkan ke seekor kucing. Bersamaan dengan itu, Elsa yang sedang melintas tanpa sengaja, melihat Jessica berada di depan toko tersebut. Guess who I have eyes on? Ia pun langsung melaporkan temuannya pada timnya. Ia bersiap-siap memakai perlengkapan pelindungnya. Tapi sayangnya, kehadiran Elsa disadari oleh Jessica, yang membuat Jessica berusaha kabur dari sana. Jessica Murdoch, freeze! Dan ketika Elsa berusaha menangkap Jessica, tiba-tiba, ia terjatuh karena efek penyakit ALS-nya tersebut. Yang akhirnya, membuat Jessica berhasil lolos dari dirinya. Setibanya di rumah Molly, Jessica dibuat terkejut ketika melihat keadaan Molly yang sudah sangat mengerikan hanya diam saja. Ia mengira bahwa Molly sudah tidak bernyawa. Jessica pun bergegas-gegas untuk pergi dari rumah ini. Tapi ketika dia sedang bersiap-siap untuk pergi, terdengar suara langkah kaki dari arah kamarnya Molly. Jessica yang penasaran pun kembali mengecek ke sana. Dan tiba-tiba, Molly muncul dalam wujud zombinya yang hampir menyerang Jessica. Jessica yang ketakutan pun langsung kabur dari Molly, dan tentu saja, Molly datang mengejarnya. Akhirnya Jessica berhasil melumpuhkan Molly, namun masalah datang menjadi parah. Karena darah Molly yang sudah terinfeksi mengenai rambut Jessica, membuat rambut Jessica perlahan-lahan mulai rontok satu persatu. Keesokan harinya, Elsa pun berhasil menemukan lokasi rumahnya Molly berdasarkan informasi dari timnya. Tapi sayangnya, dia sudah terlambat, dikarenakan Molly sudah ditemukan tewas. Kemudian Elsa kembali bersiap menggunakan baju APD miliknya. Wait for backup before proceed. That's an order. That's why you picked me, Raymond. Women's all be on the front line at the Meski Raymond melarang agar Elsa tidak mengejar Jessica sendirian, ia tidak peduli dan tetap memutuskan untuk mencari keberadaan Jessica. Tak lama, dia menemukan Jessica yang sedang diam berdiri di sebuah hangar pesawat. Di sini Elsa langsung memberitahu ke Jessica bahwa, sekarang di tubuhnya terdapat virus yang mematikan, dan Elsa pun mengajak Jessica untuk pergi bersamanya untuk menyembuhkan penyakitnya. You're a healthy carrier for this. Means you're spreading it, even though you're not sick. Namun Jessica tetap menolak untuk ikut bersamanya. So I need you to come with me. Not going anywhere. Kemudian dia pun berusaha mendekati Elsa. Elsa pun langsung memperingatkan Jessica untuk tidak datang mendekat. Namun Jessica tetap tidak mempedulikannya. Hingga kemudian Elsa pun menembaknya. Dengan kondisi tubuh yang tertembak, Jessica masih berusaha kabur dari sana. Elsa pun mengejarnya. Elsa yang kesulitan mengejarnya pun memutuskan menembakkannya kembali. Hingga Elsa berhasil menyusulnya.
Kali ini Elsa mengancam akan membunuhnya jika Jessica masih berusaha kabur. Ia juga kembali berkata, jika darah Jessica sangat dibutuhkan agar bisa menangani virus tersebut. Mendengar itu, Jessica pun menangis histeris, mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya ingin hidup tenang bersama pacarnya menikmati perjalanannya ke seluruh dunia. Akibat virus yang dirinya alami, yang itu membuat dirinya kini hidup menderita. Hingga akhirnya, karena kondisi Ian kini sudah sangat buruk, Jessica pun tetap memilih untuk tidak ingin disembuhkan. Dengan terpaksa, Elsa harus mengakhiri nyawa Jessica. Elsa yang kini mengerti penderitaannya yang dirasakan Jessica, memilih untuk menghilangkan jasad Jessica dari pihak pemerintah, dan menghapus semua dokumen tentang subjek penelitian Jessica. Yang akhirnya, pemerintah tak akan lagi menemukan apapun tentang Jessica. Scene pun berpindah pada Elsa yang telah kembali ke rumahnya. Terlihat, Dr. Sal mendatangi Elsa untuk membicarakan tentang penyakit ALS yang diderita oleh Elsa. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Dr. Sal batuk. Dan gejala batuk itu persis dengan yang dialami oleh Ian, atau dengan kata lain, dokter itu ternyata juga terkena virus aneh tersebut. Lebih buruk lagi, Dr. Sal juga telah menyentuh tangan Elsa, yang diketahui bahwa virus tersebut menular lewat sentuhan kulit. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film yang berjudul New Life. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like dan subscribe agar mendapatkan notif video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan selalu.